Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini Rabu 11 Oktober 2023, saya Pendeta Marta Ulina mengajak jemaat Tuhan dimanapun berada untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Matius 21 ayat 37 sampai 39 dengan tema tak melihat padahal bermata. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpahi kehidupan kami. Pagi ini kami bersyukur kami boleh bangun dalam pemeliharaan Tuhan. Dan mengawali hari ini pun kami mau belajar dari firman Tuhan yang kami percaya menolong kami, memampukan kami untuk menjalani hari ini di dalam takut akan Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Matius 21 ayat 37-39 demikian bunyinya. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Amin. Dari bacaan firman Tuhan tadi kita mau menggali isi Alkitab dengan beberapa pertanyaan. Pertama, mengapa para penggarap dianggap seperti bermata tapi tak melihat? Kedua, bagaimana cara umat lebih lagi hidup taat dan peka membaca situasi dalam kehidupan di dalam Tuhan? Bermata tapi tak melihat adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan sebuah rasa tidak tahu berterima kasih, tidak mau melihat kebaikan orang lain. Mengapa para penggarap dianggap seperti bermata tapi tak melihat? Karena para penggarap tidak mampu melihat kebaikan dari sang tuan tanah, pemilik kebun anggur yang telah mempercayakan kebun anggurnya untuk digarap oleh para penggarap. Mereka justru tidak mengurus kebun anggur dengan baik sehingga menghasilkan anggur yang asam. Bahkan mereka memiliki keinginan untuk menguasai kebun anggur milik sang tuan tanah dengan membunuh anak sang tuan tanah. Gambaran ini menunjukkan kepada kita bagaimana kasih Allah yang begitu besar bagi Israel pada saat itu, yang justru diresponi dengan menyia-nyiakan berkat dan kasih Allah yang besar itu. Para imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua Yahudi mendapatkan teguran keras melalui perumpamaan para penggarap kebun anggur yang jahat itu. Mereka dianggap lalai dalam melakukan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Alih-alih bekerja dengan baik dan memberikan buah bagi kerajaan Allah, mereka justru ingin menguasai kebun anggur tersebut menjadi milik mereka sendiri. Lalu, apa relevansinya kisah para penggarap bagi kita? Bagaimana caranya agar kita lebih lagi hidup taat dan peka membaca situasi dalam kehidupan di dalam Tuhan? Saudaraku, tentu saja kisah para penggarap ini adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan Yesus secara tersirat untuk menegur para ahli Taurat dan tua-tua Yahudi. Namun dalam perspektif yang lebih luas lagi, kita pun diingatkan untuk tidak melakukan hal yang sama seperti yang para penggarap kebun anggur itu lakukan, yaitu menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah Allah berikan bagi kita dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Ia percayakan bagi kita, dan tidak merasa menjadi pemilik dari segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita. Untuk itu, kita perlu terus konsisten menjaga relasi kita dengan Allah, sehingga kita menyadari bahwa apapun yang Allah berikan bagi kita adalah anugerah, semata-mata hanya karena Allah mengasihi kita, sehingga melalui ketaatan kita kepada Allah, semakin hari kita semakin dilatih untuk dapat peka dalam membaca situasi, tidak salah mengambil respon dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kita.
Tugas kita hanyalah menggarap kebun anggur yang Dia percayakan bagi kita sampai menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Tugas kita hanyalah mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan setia dan menyadari bahwa kita hanyalah pekerja, bukan pemilik dari kebun anggur tersebut. Saudaraku, mari jangan menjadi orang-orang yang tak melihat padahal bermata. Selamat mengerjakan bagian kita dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bagikan kebenaran firman ini kepada rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat, juga komsel, agar senantiasa hidup dalam misi ilahi dengan pemberitaan firman melalui perbuatan baik. Kita berdoa. Kami bersyukur kalau firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan untuk kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami dengan taat dan setia. Roh Kudus yang memampukan kami secara khusus di sepanjang hari ini untuk kami mengerjakan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami dengan penuh sukacita, sehingga kami boleh dilatih menjadi pribadi-pribadi yang taat, dilatih menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dan mengerjakan bagian kami di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyadari kami adalah hanya seorang pekerja yang melayani Tuhan di dalam kehidupan kami melalui apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Pertolongan Roh Kudus memampukan kami untuk mengerjakannya secara khusus di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dalam Kristus Yesus, Allah yang mengasihi. Kami berdoa. Amin.